banget, Mbak. Bentar Miss ya. Jangan pakai handfree, jangan pakai bluetooth, jangan di speaker, jangan lihat live. Oh iya. Ini Miss, saya kan punya saudara di Malaysia. Terus punya anak satu Miss ya. Anaknya itu jenenge 2 tahun setengah. Lah suaminya itu meninggal Miss, soalnya sakit. Terus gitu. Terus Miss, suaminya meninggal, dia pergi ke Malaysia gitu Miss. Nah di Malaysia ini 1 bulan pertama itu Miss, peteng enggak? 1 kali. Terus 1 kali itu Miss, gimana yo jelasno yo. Aku karo. 1 kali itu kirim 7 juta lebih Miss gitu. Terus beberapa bulan gitu kirim terus Miss, tapi mundur-mundur tanggalnya gitu loh Miss. Masalahnya di mana? Terus sekarang Miss, saya minta solusi saja. Kan sekarang kan katanya itu nggak bisa kirim, uangnya itu di pending gitu loh Miss, katanya Miss. Keluargamu intinya adalah keluargamu sekarang di Malaysia, nggak iso kirim duit. Terus kamu telepon saya. Nah terus? Saya suruh ngapain? Uangnya kan enggak, saya cuma minta solusi aja. Emang kalau kerja di Malaysia itu uangnya itu di pending gitu Miss? Saya tidak tahu di pending atau enggak. Tapi kan dia berhak juga menikmatin uangnya kan nggak seharusnya selalu dikirim kan. Maksud saya itu Miss, kan di rumah itu bukan pemerintah, di rumah itu juga ada anak 1. Terus tapi kan selama ini dia kan kirim toh Mbak. Dia selama ini kan ngirim toh. Kan masa iya sih cuman anak 1 aja setiap kiriman habis semua? Enggak habis Miss. Maksud saya itu gini loh Miss, kan dibuat bayar hutang juga. Utangnya siapa? Terus utangnya dia di rumah banyak Miss, soalnya buat suaminya yang sakit itu 2 tahun sampai 3 tahun itu Miss. Per bulan 7 juta itu gak cukup toh Mbak? 7 juta itu yang pertama Miss. Terus kirim kedua itu 5.600.000-an. Iya, tapi kan itu gaji Malaysia udah mentok loh Mbak. Itu bisa jadi dia ngutang-ngutang loh. Karena gajinya cuma 3 juta, 4 juta. Jadi jangan terlalu senang kalau keluarga ngirim uang banyak kayak gitu. Bisa jadi dia hasilnya ngutang-ngutang juga. Kerja di Malaysia itu cuma 3 juta, paling pol 5 juta Mbak. Dia bisa kirim kamu 7 juta, itu alhamdulillah. Nah sekarang mungkin dia lagi bayar utang yang ada di Taiwan, di Malaysia. Jangan lihat live saya Mbak, suaranya mantul ke saya lagi. Iya Miss, sebentar Miss, Kak matikan. Miss, gini Miss, katanya itu dulu tuh gajinya itu 7 juta 100-an gitu Miss. Tapi kan masih ada potongan juga sayang. Dia perlu beli softtek, perlu beli itu. Iya nggak bisa dong diambil semua, kan 7 juta kotornya. Saya nggak minta dikeringkan semua Miss, nggak minta saya Miss. Cuma apa jenenge itu boleh tak seorang majikan itu memending gitu loh Miss, menahan gaji. Itu mungkin alasan dia juga Mbak, karena dia bayar utang mungkin. Karena dulu awal-awalnya dia ngasih 7 juta itu bukan aslinya gaji, mungkin dia ngutang majikan. Saya tidak tahu, secara pribadi saya tidak tahu. Tapi gaji di Malaysia sebagai pembantu masih belum potongan, masih belum beli softtek. Itu ya kalau dikasih semua sama majikan. Bagaimana kalau dia harus beli sendiri, makan beli sendiri? Karena kita nggak tahu keadaan dia di Malaysia, sayang. Iya. Iya, soalnya HP-nya itu ditahan, Miss. Iya. Apalagi entah HP-nya ditahan, capeknya dia, sakitnya dia nggak ada yang tahu, sayang. Iya, lah saya itu khawatir gitu loh, Miss, sama adik saya itu. Khawatir karena dia nggak kirim uang atau khawatir karena dia sakit? Bukan, khawatir karena dia sakit atau
gimana keadaannya gitu. Iya, karena dia nggak kirim uang. Itu 1 kali sehari. Bukan nih. Dia kan kantinnya tadi di pending uangnya. Oke. Maksud saya itu Miss ya, kan di pending itu uangnya itu buat bayar hutangnya dia di sini di rumah, bukan karena saya menikmati uangnya itu, bukan Miss, Bukan, saya tidak menuduh keluarga mengambil uangnya. Tetapi perlu keluarga ketahui bahwa kerja di luar negeri itu tidak seperti bayangan kalian. Dia bisa kirim 7 juta itu udah hebat banget. Hebat banget. Harusnya apresiasi atau terima kasih atau apapun. Kalau kamu nuntut banyak, hati-hati saudaramu depresi dan gila. Saya enggak nuntut banyak gitu, enggak Miss. Cuma apa jenenge 1 kali itu telepon itu enggak bisa tanya kabarnya sewaktu-waktu gimana. Itu bukan karena uang Miss. Saya enggak minta uang, enggak. Tapi kan tadi saya samain awalnya kan nanyain gajiannya kenapa dipending, padahal kan dibuat bayar utang. Kalaupun dia nggak ke luar negeri kan dia tetap bayar utangnya kan tetap susah, Mbak. Nah, saya ingat kan di Malaysia kirim 7 juta itu udah keren banget. Wes gak kontal tempat-tempat lain. Malaysia loh, sekelas Malaysia bisa kirim 7 juta itu besar banget loh. Besar banget loh. Walaupun dia punya anak, saya nggak peduli nih. Punya anak 1, saya nggak tahu utangnya berapa, itu udah keren banget. Kirim 6 juta itu udah keren, kirim 5 juta itu udah keren. Saya nggak tahu nih, dia nggak pernah libur, dia nggak pernah seperti apa, bagaimana. Itu abot loh Mbak Songgo nih Mbak. Iya. Bener. Jadi saya nggak tahu keluarga sakit atau apapun, tapi kerja di luar negeri abot Mbak. Iya. Jadi bantu doa aja. Terus lek dhek gak iso kirim duit, mohon difahami juga. Iya, Miss. Jadi kalau dia tidak bisa kirim uang, apalagi posisi di Malaysia, kita nggak tahu posisi dia seperti apa. 1, Malaysia bisa kirim uang 5 juta itu udah keren banget. Di luar itu, doakan dia baik-baik saja. Iya, Miss. Paham ya? Paham, Miss. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah, Miss. Tapi ini Miss ya, yang buat berendelnya di hati itu Miss ya, apa jenenge majikan itu misalnya mending emang Miss bawa HP gitu Miss, apa jenenge nyita HP gitu Miss. Yo nggak masalah, karena nyita HP takutnya komunikasi selalu akhirnya dia nggak fokus. Kalau dia selalu pegang HP mungkin nggak bisa ngirim kamu 7 juta. Kan dia nggak libur, nggak apa. Kenapa kamu harus pegel? Kenapa kamu harus kecewa? Enggak pegel, enggak kecewa. Cuma hanya itu aja, minta solusinya saja. Saya enggak kecewa. Bukan, karena memang kerja di luar negeri itu tidak seperti bayangan kalian bisa megang HP. Iya. Nggak ada. Iya. Jadi harus terima uang 1 bulan sekali, itu alhamdulillah. Tetapi kalau di Malaysia masih baru bisa kirim 7 juta. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Iya, perjuangan dia seperti apa untuk dapatkan 7 juta itu saya nggak tahu, karena sekali lagi dia ke luar negeri itu bekerja, bukan main. Nggak bisa sesuka-suka dia pegang HP. Intinya dia kirim uang, telepon kamu sudah alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, saya tenang Miss kalau gini. Maaf ya kalau Miss Yuni ngomongnya keras ya, karena banyak sekali keluarga. Saya minta maaf kalau omongan saya keras pada keluarga, karena saya tidak mau kalian melihat mereka itu sebagai mata uang. Satu, kalian bilang tentang hutang yang ada di Indonesia. Kalian bilang anak dia butuh uang. Siapa sih yang nggak butuh uang? Tapi tolong kontrol juga anaknya ini. Ibunya lagi banting tulang di luar sana, bisa mendapatkan 7 juta dan dikirim semuanya. Kebayang nggak dia pakai apa? Lekmen. Emangnya pakai kain dilemek? Kan nggak toh? Pakai softtek kan? Dan harus ada biaya keluar. Kasih tahu anaknya. Karena anak-anaknya mbak-mbak TKW itu tidak pernah tahu ibunya sengsara. Kenapa? Anaknya masih umur 2,5 tahun. 2,5 tahun? Lah iya, masa iya sih anak 2,5 tahun biayanya begitu mahal? Kan enggak toh? Enggak mahal. Enggak kan, masih bisa diatur kan? Iya. Makanya 7 juta, 5 juta itu udah banyak untuk TKW Malaysia, Mbak. Iya, Miss. Paham ya? Iya, Miss. Paham, Miss. Oke, terima kasih. Yuk. Bye-bye. Bye-bye.
Saya nggak peduli keluarganya suka atau tidak suka, ini adalah fakta. Masih ingat kemarin ada anak yang telepon, nangis-nangis, uangnya 9 juta semuanya dikiriman ke keluarga, demi cintanya pada orang tua, tapi menghargai nggak orang tuanya? Malah ngomongnya apa? Nggak pernah dikirimin sama anaknya. Sakit loh. Anak udah banting tulang, kalian nggak tahu sengsaranya anak di rantau. Saya tuh pingin ngeliatkan ke kalian sebagaimana sih sengsaranya jadi TKW. Dan coi senengannya dipikir kiriman, jembut iki. Apa? 1 bulan minta kiriman 2 kali, emangnya dia kerja apa? Nek anakmu dadi lonte, kowe nangis keberot-berot. Gayamu tok. Kamu itu minta uang 1 bulan 2 kali. Untuk kondi? Ngangkang dek tembok dah. Jangan seenaknya aja kalau ngomong. Minta duit. Mau pikir dia bank dah. Tinggal ngambil aja. Jangan seenaknya sendiri kamu. Nggak pernah nyekel duit gede, roh duit gede kaget. Rencana ini, rencana itu. Utang ini, utang itu. Belum tentu anakmu berhasil. Direwangi utang bank, digawe tuku tanah, terus marane awakmu lara. Mbok kowe rungu apa ora, Mbok? Bojo-bojo sing Indonesia, anak-anak sing ada di Indonesia iki. Rata-rata rencanane gegeden, mboke dadi pembantu, anake dadi pembantu, istrinya dadi pembantu. Ngangkrap sembarang barang. Sembarang diayai sok arisan-arisan, sok soge. Biasa ora tau arisan, roh arisan kaget. Janganlah. Kalian tuh nggak tahu penderitaannya TKW. Sok-sokan, merencanakan. Kalian enak tinggal minta uang. Ya, kalian enak tinggal minta uang. Yang kerja banting tulang kalian nggak pernah pedulikan. Kalian enak ngomong sawelek tolek, sawelek ri, sawelek eko, sawelek Bonyamin, lewat sawelek Tarmin. Enak kalian ngomong tanahnya dijual. Kita cari utangan kemana-mana. Habis itu kamu sakit, pilek, demam, duit meneh. Padahal gajian sudah dipastikan untuk bayar utang. Terus kalian loro, ngerengek. Akhirnya apa? Paspor digadekno. Setelah paspor digadekno, kenangan majikan. Akhirnya dipecat. Moncrot to cangkemmu, sawai didol, lemah didol. Kan jancuk. Keluarga jancuk. Wes ngerti anak yang diutang, jek disambatin neh matamu. Paham? Jangan sok-sokan kalian punya keluarga di luar negeri, punya rencana begitu besar. Gak kuat, gak usah dilakoni. Gak usah sok kaya. Pingin dipandang oleh tetangga, tonggomu guyu kepingkel-pingkel. Nek kamu anakmu dipecat, akhirnya ada di kono onggrok, mulai meteng. Ya karena sudah gak ada jalan lain lagi. Terima kasih melindungi dan menyayangi. Saya tidak melindungi siapapun. Saya berbicara dengan fakta. Halo? Saya berbicara dengan fakta. Saya tidak membela kalian. Kalian salah tak ogro-ogro. TKW ini gampang blending dek jopo tak lolok orang ngurus. Saya tidak ada punya kepentingan sama kalian. Dempek ojo diangkrak nih ndi. Kalau kalian metang-meteng di luar negeri berkembang piak, tak culek matamu. Dong apa ora maksudku? Enggak usah sok-sok berbicara tentang ini itu pada faktanya. Wong omah iki punya rencana-rencana sing gak jelas. Halo? Selamat sore, Miss. Selamat sore. Emang sedikit Miss. Hah? Mau curhat bentar minta solusi sama Miss.